Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia wal akhirat, jemaah Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, juga para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di kesempatan malam hari ini kita hadir di sebuah majelis ilmu yang merupakan tablik akbar. Nanti insya Allah disampaikan oleh guru kita Ustadz Syekh Mudrika Ilyas LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa bermohon salawat dan salam kita tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, juga jemaah Masjid Al-Hijrah, ikhwani wa akhwati fiddin. Insya Allah nanti tabligh akbar kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu kenikmatan sholat atau kenikmatan ibadah sholat. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazuna Syekh Mudrika Ilyas LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Sedikit informasi tentang beliau, merupakan alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah itu di tahun 1998. Dan beliau juga merupakan dosen di kampus Islam Darul Quran Wasunnah Bekasi, dan juga merupakan pimpinan dari pesantren Al-Mahad dan juga pengasuh dari Al-Mahad TV. Itu sekilas informasi tentang guru kita. Nanti lebih rincinya mungkin akan dijabarkan kembali oleh guru kita nanti. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Asil TV dan jemaah Masjid Al-Hijrah, insya Allah nanti di sesi berikutnya atau di sesi terakhir kita akan bisa bersoal jawab. Untuk jemaah boleh ditulis pertanyaannya, diserahkan kepada Anda langsung, atau untuk jemaah atau pemirsa Asil TV bisa melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita di 081175500606. Baik, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, untuk antum yang sudah tidak sabar untuk materi kita di hari ini, kita akan langsung saja serahkan kepada guru kita Ustadz Syekh Mudrika Ilyas LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Kepada guru kita persilahkan, fal yatafadhal mashkur Ustadz. Naam. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, mari bertakwa kepada Allah dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh. Haqqa tuqatih. Mari bertakwa dengan cara yang benar. Berarti melaksanakan perintah atas dasar perintah. Melaksanakan perintah atas dasar petunjuk bagaimana mestinya perintah itu dilaksanakan. Kalau bekerja di kantor, bekerjalah atas dasar SOP. Mari bertakwa dengan benar berarti meninggalkan larangan. Tidak disebut meninggalkan larangan jika yang ditinggalkan justru perintah. Atau meninggalkan sesuatu karena dianggap sepertinya tabu padahal tidak dilarang. Mari bertakwa dengan sungguh-sungguh. Bertakwa dengan sungguh-sungguh berarti tidak memakai jurus yang penting. Beribadah pakai jurus yang penting. Yang penting sudah. Yang penting pernah. Yang penting udah selesai. Maka ada orang selesai sholat yang dia ucapkan Alhamdulillah, udah selesai. Senang. Kenapa? Sudah selesai. Begitu diberitahu yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan beliau, seusai salam ucapannya bukan alhamdulillah tapi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali, pendek pula. Tak ada panjang-panjang tuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sepertinya semakin panjang semakin keren. Ibadah bukan urusan keren-kerenan. Tapi ibadah adalah persembahan kita untuk Rabbul Alamin sebagaimana yang Allah mau dari kita, bukan tergantung apa enaknya menurut kita untuk Allah. Ibadah itu tergantung apa maunya Allah dari kita, bukan tergantung apa enaknya menurut kita untuk Allah. Ikhwati fillah, kaum muslimin, muslimat yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal. Untuk perkenalan supaya tidak bingung, nama saya Syekh Mudrika Ilyas. Jangan ada yang bingung. Nama saya begitu. Syekh itu bagi saya nama. Namanya Syekh, memang begitu namanya. Bukan salah ibu mengandung, bukan pula saya pernah request. Ayah saya memberi nama Syekh Mudrika Ilyas. Ilyas nama ayah saya. Jadi kalau ada ustadz, satu-satunya ustadz namanya Syekh, orangnya ini. Apa arti sebuah nama? Sudah, tinggalkan saja. Alhamdulillah, saat ini saya dalam posisi bersilaturahim dengan saudara-saudara kami sekeluarga sedang ada di Pekanbaru. Dan saya sudah mendengar lama tentang markaz ini. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Baru kali ini bisa berkunjung. Dan inginnya bertemu dengan beberapa teman lama. Ustadz Maududi hafizahullah. Kalau di Jakarta, di Bekasi ketemu. Di Siko. Tidak ada dah. Saya ke sini, beliau ke sana.
qaddarallah. Saya juga pengen bertemu kawan lama. Lah lama berkawan. Ustadz Heri Purnama, ada tak? Ada sih kok. Ustadz Zaki Iskandar. Cik Lai. Ustadz Buya Elfi Syam. Jauh. Di Padang ya. Ustadz Ali Musri. Itu yang saya sebutkan tadi itu kawan-kawan pertama kali flight berangkat bareng ke Madinah. Begitu sekilas saja perkenalannya ya. Baik, kita langsung berkenalan dengan apa yang akan kita pelajari. Waktu kita tidak begitu banyak. Kajian yang akan kita nikmati saat ini adalah sebuah materi dari sebuah risalah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Judul risalahnya adalah Ladzatus Shalah. Jadi kalau diterjemahkan secara letterlek dalam bahasa Indonesia artinya kelezatan salat. Baik. Apa yang dimaksud dengan Ladzatus Shalah? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebut sebuah terminologi baru dan di dalamnya ada semacam tasbih, ada semacam penyerupaan. Salat itu seakan-akan sebuah menu sebagaimana menu makanan. Ada yang suka randang? Pastilah di Siko banyak orang suka randang ya. Orang Minang tidak suka randang itu bukan orang Minang. Teh talua. Asam padeh. Nikmat ya? Lezat ya? Itu kelezatan di lidah. 1 jam berikutnya terserah Anda. Entah pergi kemana. Tapi ada kelezatan yang tidak dirasakan di lidah. Tak nampak di mata. Tidak diraih dengan tangan. Tidak dirasakan kehangatannya dengan kulit. Tapi kelezatan tersebut adalah kelezatan yang meresap ke dalam jiwa. Ditakbirkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai qurratu ain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Dan dijadikannya qurratu aini, qurrah dari kata qarra, ya qarru, istaqarra yastaqirru, menetap, istakana yastakinu, bersemayam di dalam hati, sehingga membuat jiwa ini tenang, hati tentram, dada terasa lapang. Unsur kelapangan dadaku, ketentraman jiwaku, ketenangan hatiku ada di dalam salat. Maka suatu kali Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, aqimis salata ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, aqimis salah, jadikan kita semua yang ada di sini
hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut. TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal, audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info Masjid, mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat. Dicapai oleh seorang muslim dari sholatnya ketika dia melaksanakannya dengan khusyuk, dengan tadabbur. Dari sini maka kita akan mengaitkan soal kelezatan sholat dengan khusyuk. Dari sisi mana sholat itu diserupakan dengan makanan yang lezat? Ada sisi kesamaan dari sisi apa? Ibnul Qayyim fi risalatihi Ladzatis Shalah yushabbihu ladzatas salat bi ladzatit ta'ami fi iddati jawanib. Ada beberapa sisi yang dianggap oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebagai sisi-sisi keserupaan antara makanan lezat dengan kelezatannya salat. Yang pertama adalah al-ladzatud dakhiliyah, kelezatan batin. Maka makanan yang lezat bisa menjadikan kita puas dengan kelezatannya dan kita makan sampai kenyang. Adapun sholat maka membuat jiwa kita menjadi tenang, damai, tentram. Dahaga terobati. Yang kedua, at-tajaddud wal inti'ash, merasakan kesegaran kembali kalau kita lapar, haus. Kemudian kita dapati makanan terhidang dan makanan itu lezat. Kita minum juga. Maka apa yang terjadi pada tubuh kita? Segar kembali. Yang tadinya loyo, lesu, tidak bersemangat, maka tubuh kita kuat kembali, bersemangat kembali. Nyangkul lagi. Kerja lagi. Begitu pula jiwa kita, kolbu kita yang tadinya kusut,
lelah dengan banyaknya dosa. Dengan kelezatan sholat, maka dia merasakan kesegarannya kembali. Maka dari itu Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faza'ahu al-amr laja'a ila shalah. Nabi alaihi salatu wassalam dulu kalau lagi dirundung masalah, beliau sholat. Jangan seperti orang sebelah sana, yang di sana-sana, kalau lagi dirundung masalah, maka kumpul-kumpul dalam majelis apa tadi namanya? Majelis ngorok, ngopi plus rokok. Kumpul-kumpulnya dengan ahlil hisab wal udud. Menunya apa? Bentul, minak jinggo. Apalagi jarum, super, wa akhawatuha. Yang ketiga, sisi yang ketiga, kesamaan antara kelezatan makanan dan minuman dengan kelezatan sholat. Al-istimrar wal-ihtiyaj al-mutajaddid. Bikin candu, nyandu, bikin doyan, nagih. Sebagaimana orang-orang yang menyukai makanan tertentu, lari kemana, pergi kemana, yang dia cari itu. Dia suka sate kambing muda, maka ke Tegal nyari sate kambing muda Tegal. Begitu ke Pekanbaru, ada nggak di Pekanbaru kambing yang masih muda? Iya, kita cari sate kambing muda juga. Bagaimana kalau dihadapkan dengan kambing yang sudah tua? Ah, saya sukanya kambing yang masih muda. Cari sate kambing muda. Begitu karena memang dia merasakan pengalaman kelezatan pada sate kambing muda. Begitu pula jika kita sudah mencapai kelezatan di dalam sholat, maka kita akan merasa kecanduan, ketagihan, nagih. Ketika azan berkumandang, maka tidak lagi berkomentar, ya udah azan lagi aja. Kayaknya baru tadi deh azan. Kayaknya baru tadi zuhur, kok sekarang sudah azan lagi aja. Sepertinya gondok. Tidak suka. Apalagi sebagian orang mengatakan bahwa suara azan itu gangguan. Yang merasakan gangguan dengan mendengar suara azan itu sebenarnya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hanya syaitan. Lah kalau manusia apa ini? Manusia kesetanan yang terganggu dengan suara azan. Baik ikhwas sekalian. Lanjut ya, saya tidak bacakan semua narasi yang saya tulis di sini. Kalau nanti ingin merujuk pada kitab aslinya, dalam risalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Ladzatus Shalah. Narasi yang antum terima di grup ini adalah narasi yang saya susun. Bukan berarti kitab Ladzatus Shalahnya kalimatnya ini, bukan. Tapi saya ambil dan kemudian saya ramu kembali dan saya suguhkan sesuai dengan kebutuhan perkiraan waktu. Ya, karena ini kajian ba'da salatil maghrib, bainal maghrib wal isya, ini biasanya tidak begitu lama ya. Baik. Poin berikutnya ikhwas sekalian, bagaimana as-salafus salih menikmati kelezatan salat. Kita ingin
punya gambaran, potretnya seperti apa. Ulama salaf dulu, mereka merasakan kelezatan sholat itu seperti apa. Supaya kita pengikutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyun, orang-orang yang meniti jalan hidupnya ulama salaf saleh, punya gambaran. Gimana sih dulu para as-salafus salih merasakan kelezatan sholat itu seperti apa? Yang pertama, al-khusyu'ut tam, kekhusyuan yang sempurna. Sholat, mereka melakukan sholat, itu bukan hanya fisiknya, tetapi hatinya hadir di dalam sholat. Karena hatinya full di dalam sholat, maka sampai mereka tidak merasakan lewatnya waktu. Terlewatkannya urusan-urusan dunia. Kalau kita bagaimana? Nilai sholat di dalam hati para as-salafus salih radhiyallahu anhum besar sekali. Kalau orang zaman sekarang datang ke sebuah restoran, setelah makan selesai, kadang bagian marketingnya minta kita kasih review. Coba Pak, di review Pak. Bintang berapa makanan di sini? Kasih bintang 5 ya Pak. Kita terhadap sholat ngasih bintang berapa? Sholat itu di hati kita bintangnya 5 atau bintangnya cuma 1? Kalau yang bintangnya tentang sholat di dalam hati itu cuma 1, dia akan berkomentar ketika datang waktu azan. Ya, udah azan lagi aja. Maka bertanyalah pada hati sendiri masing-masing. Berapa nilai sholat di hati kita? Para salaf, mereka memberikan nilai pada sholat itu full. Bahkan saking tenggelamnya jiwa mereka ke dalam sholat, ada di antara sahabat radhiyallahu anhum terkena panah dan darahnya terus mengalir. Tapi ketika mereka sedang sholat dan bacaan Al-Qur'annya belum tuntas, mereka lanjutkan sholatnya sampai tidak terasa panah itu tertancap. Allahu Akbar. Kita lagi belajar bagaimana meniti jalan seperti itu sampai betul-betul merasakan kelezatan sholat. Yang kedua, fenomenanya adalah atul wa ta'anni fis shalah. Sholat mereka itu lama dan pelan-pelan, hati-hati. Bacaannya ratil, qiraatun ratilah, qiraatun murattalah, kama qala Allah azza wa jal, warattilil Qur'ana tartila. Bacaannya nggak usah buru-buru. Jangan mentang-mentang hafal, maka kemudian bacaannya buru-buru seperti supir angkot mabok. Al-Fatihah 7 ayat jadi 1 nafas.
Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 23 rakaat dalam setengah jam. Itu biasanya tarawih. Salat bukan ajang balapan. Yang tenang. Rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, bacaannya tenang. Apa yang mau dikejar? Tenang. Berikutnya, fenomenanya adalah al-buka wat tadarru'. Tidak jarang mereka itu kalau sholat menangis. Apalagi yang diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha tentang ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau orang sekarang bilang cengeng. Baru baca sebentar aja udah terseguk-seguk. Nangis. Ya. Kalau kita kenapa tidak nangis? Yang dibaca tentang neraka. Tapi kita malah cengengesan. Karena ada di antara kita orang zaman sekarang. Sampai sudah masuk ke dalam sholat, HP-nya tidak dimatikan. Terdengarlah oleh jamaah. Keluarnya suara dangdut. Akhirnya ketawa orang. Ini ada yang ketawa dalam sholat. Kenapa? Karena ternyata dia masih di luar sholat. Kemudian fenomena yang keempat, asyauqu ila sholat, rindu kepada sholat itu. Siapapun di antara kita pernah merasakan kerinduan. Adik-adik nih dari mana nih? Apakah semuanya dari Pekanbaru? Ada yang dari Papua? Dari Jawa? Bandung? Ada Bandung? Rindu nak? Rindu orang tua ada? Rindu. Orang tuamu di mana? Oh di Bandung? Di mana? Dia bukan orang. Di mana Bandung nak? Ustadz biasa juga ke Bandung. Sudah lama ya di sini. Merasakan kerinduan kepada orang tua. Yang namanya orang rindu. Begitu ketemu. Seandainya ayah bundamu datang ke sini. Kamu tinggalin dia main bola? Atau main HP? Ayah ibumu datang. Kamu main HP atau main bola? Atau kamu segera bergegas mendatangi ayah bundamu? Iya. Itu karena rindu. Begitu pula salat. Saking rindunya salaf kita kepada salat, mereka merindukan kapan azan. Berikutnya yang kelima, al-istimta' bil qira'ah wat tadabbur. Menikmati kelezatan bacaan salat. Maka dari itu kepada takmir masjid sangat perlu diperhatikan kriteria pengangkatan imam di dalam salat. Sebagaimana digariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Jadi pengangkatannya adalah based on bacaan dia di dalam salat. Bukan asal paling tua, mana yang jenggotnya paling putih.
Jangan karena jabatan. Wah, ini mantan wali kota. Yang lain juga merasa wali murid. Jadi bukan itu. Supaya jamaah kaum muslimin dalam sholat itu menikmati kelezatan sholat, maka salah satu fasilitasnya adalah imamnya yang aqra. Makharijul hurufnya tepat, sifatul hurufnya tepat, tajwidnya oke. Kalau masalah suara tuh nomor sekian. Karena ketika tajwidnya benar, makharij dan sifatul hurufnya tepat, secara otomatis Al-Quran itu sendiri sebuah keindahan. Subhanallah, sudah ada? Ini alamat materi saya tidak tuntas. Oke, nomor 6. Asy-syu'uru bil qurbi minallahi azza wa jalla. Yang keenam, para ulama salaf merasakan kalau sudah masuk sholat tuh rasanya dekat dengan Allah azza wa jalla. Ya, inilah beberapa poin, 6 poin yang masuk ke dalam fenomena gambaran bagaimana ulama salaf dulu merasakan kelezatan sholat. Kita dengarkan azan dulu. Setelah itu kalau masih diizinkan maka saya lanjutkan materinya. Tafadhal. Oh begitu, Masya Allah. Tafadhal al-muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun. Nuwasil idzan. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah 11 poin yang saya ingin sebutkan secara deskriptif saja, satu persatu biar tidak kepanjangan. Yang ngerti bahasa Arab nanti bisa dibaca tulisan saya yang sudah dibuat juga PowerPoint-nya di grup. Atau ada ustadz di sini yang bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Saya belum sempat menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Berikut ini adalah fenomena yang menunjukkan kekhusyuan di dalam sholat. Apa cirinya kalau kita itu sudah bisa merasakan kelezatan sholat? Yang pertama, kita bisa dikatakan telah merasakan kelezatan sholat kalau hati kita tenggelam di dalam sholat, full fokus pada sholat. Jangan hatinya masih di pasar, tubuhnya ada di masjid, tubuhnya sedang bersujud, tapi yang dipikirkan piti, duit and fulus. Al-fulus allati taj'alu kulla kasarin halus, yang bisa bikin yang kasar berubah halus. Biduni fulus anta mampus, yang kalau enggak punya fulus merasa mampus. Jangan. Harta boleh sampai di tangan, tapi ketika sholat harta enggak ada lagi di hati. Yang kedua, at-tarkiz fi qiraatil Qur'an. Usahakan ketika sholat, apalagi imamnya, betul-betul merencanakan surah apa yang mau dibaca. Saya perhatikan banyak sekali orang mengimami sholat seakan dia tidak merencanakan apa-apa untuk sholatnya. Pekerjaan duniawi banyak yang dilaksanakan dengan pola manajemen yang bagus. Kerjaan orang manajemen yang bagus itu bermula dari planning, perencanaan. Ini orang sholat enggak berencana.
apalagi imam. Saya akan membacakan surah apa dalam sholat Isya. Kenapa surah ini? Karena ini sekarang kondisi umat sedang begini. Memang ada apa urusannya dengan surah tersebut? Ini sangat berkaitan dengan kondisi umat yang sekarang ada. Terkait dengan musibah, terkait dengan hari kiamat, terkait dengan banyaknya maksiat dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena ketika pemilihan ayat-ayat dan surah-surahnya itu sesuai dengan kondisi yang sedang in pada saat itu, maka dia bisa membawakannya dengan penuh penghayatan. Ketika imamnya membawakannya dengan penuh penghayatan, maka makmum tuh ikut. Makmum can only follow. Makmum tuh cuma bisa ngikut. Maka dari itu kita juga sebagai makmum berusaha untuk memiliki hafalan minimal paham terjemahan dari apa yang dibaca. Karena kalau orang baca sesuatu, mengucapkan sesuatu, tapi sebenarnya dia tuh tidak paham apa yang dia katakan, itu sebenarnya sedang ngelindur. What is the meaning of ngelindur? Tahu ngelindur? Yang ngomong sendiri ketika tidur itu namanya ngelindur. Mengigau. Kenapa sebagian imam di dalam sholat tidak bisa memberikan inspirasi kepada makmumnya akan isi daripada bacaannya? Kenapa? Karena bisa jadi imamnya sendiri nggak paham apa yang dia baca. Ini musibah umat ini. Ada suatu kejadian di sebuah masjid, dan saat itu saya baru turun gunung istilahnya begitu ya, baru pulang dari Madinah, baru pulang kuliah, lagi semangatnya berdakwah dan mengamalkan sunnah. Ada seorang imam membaca surah At-Tin. Coba baca surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana apa nu? Nah, kalau imamnya santri Al-Hijrah, insya Allah bacanya insana, ya. Wah, ini bacanya laqad khalaqnal insanu. Duh, kaget saya, kok bisa nu gitu. Mungkin orang umum karena nggak paham bahasa Arab, biasa aja kali cuma rubah a ke u gitu. Kalau bahasa Arab nggak sesederhana itu. Apa bedanya Ustadz? Laqad khalaqnal insana, artinya sungguh kami Allah telah menciptakan manusia. Begitu nu, maka laqad khalaqnal insanu, sungguh manusia telah menciptakan kami. Kurang ajar gak? Kalau saya bilang kurang ajar, kira-kira berlebihan gak? Enggak berlebihan. Masa mengatakan manusia telah menciptakan Allah? Mungkin dia tidak sengaja Ustadz. Ya itu masalahnya. Kamu baca itu paham gak? Yang kamu baca itu paham gak? Ini masalah. Dan ini sudah dianggap lumrah. Yang mengingatkannya malah dicibirin. Biasa aja kali. Nah gitu. Mas buloh masalah buat loh. Nah, kan gitu. Kadang kita itu ketika mengingatkan orang dianggap
troublemaker gitu. Ini orang bikin masalah melulu, semua disalah-salahkan. Ya kalau salah masa mau dibenerin? Ya Anda benar. Ya nggak bisa. Ya salah ya salah. Kalau benar ya benar. Baik. Berikutnya yang ketiga, sukunul jasad. Yang menunjukkan bahwa kita ini khusyuk dan merasakan kelezatan salat adalah sukunul jasad. Jasad kita tenang. Jangan sholat dikit-dikit garuk. Apa jadi garuk? Saya pernah sholat di belakang orang Arab. Mungkin karena imamnya panjang bacaannya. Maka dia bikin kerjaan selain kerjaan sholat. Dia pakai kacamata, terus dia taruh di kantongnya. Habis itu berapa ayat kemudian dia ambil lagi, dia taruh lagi sini. Saya yang sholat di belakangnya jadi terganggu. Ini orang lagi nanti gini-gini dia. Ambil gutrohnya, dia gosok-gosok ini, taruh lagi di sini. Subhanallah. Dia tidak tenang jasadnya. Dikit-dikit garuk, dikit-dikit goyang-goyang. Nanti lain kali dilihat ke atas pula. Ya. Yang keempat, at-tuma'ninah fir ruku' was sujud. Kalau berdiri umumnya bisa tuma'ninah. Tapi urusan ruku' dengan sujud ini tidak jarang kita lihat orang tuh sholat curi-curi dalam sholatnya. Diistilahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, alladzina yasriquna fi salatihim. Orang-orang yang mencuri di dalam salatnya. Curi-curi apa tuh? Curi rukuknya, curi sujudnya. Tidak tumakninah. Ada suatu saat orang baru belajar sholat dan hadisnya terkenal di kalangan ulama ahli fikih dengan sebutan haditsu al-musi'i fi sholatih. Hadis tentang orang yang salah-salah di dalam sholatnya. Gimana tuh ceritanya? Boleh cerita ya? Boleh cerita ya? Tapi ini fakta, ini dalam hadis Nabi alaihissalam. Orang tuh lagi sholat, dipandangi oleh Nabi alaihissalam. Selesai dia sholat, lalu dipanggilnya. Datanglah orang tuh kepada Nabi alaihissalam. Apa kata beliau? Shalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi. Kamu tuh belum sholat. Sholat lagi dia. Begitu juga sholatnya. La yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Ruku' sujudnya tidak tamam, tidak sempurna. Datang lagi. Shalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi. Kamu belum sholat itu. Sampai 3 kali. Akhirnya dia nyerah. Alimni ya Rasulullah, la uhsinu illa dhalik. Ajari aku ya Rasulullah. Aku tidak bisa sholat selain yang seperti itu. Baru kemudian diajari oleh Nabi alaihissalam. Titik beratnya, fokusnya adalah tumakninah. Jadi tumakninah adalah salah satu dari tanda bahwa kita khusyuk di dalam sholat dan merasakan kelezatan sholat. Kemudian al-wuqufut tawil wa ta'ammul. Tenang, berdiri yang lama, ruku' yang lama, sujud yang lama. Jangan buru-buru. Untuk bisa seperti itu maka kita perlu punya hafalan yang banyak tentang bacaan sholat apa saja yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Coba misalnya ketika ruku', apa yang sudah dihafal? Kalau hafalannya cuma subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ya, begitu sudah 3 kali dan
imamnya masih ruku' pula. Dia menggerutu. Baca apa pula nih imam? Jangan-jangan dia lupa. Setelah ruku' selesai, sami Allahu liman hamidah. Dikiranya kalau sudah dah itu berarti sudah. Sami Allahu liman hamidah, dah. Kan udah. Sami Allahu liman hamidah, dah. Sudah. Berarti sujud. Makanya banyak orang sholat itu, kalau kita perhatikan orang-orang pencuri dalam sholatnya ini, setelah ruku' sami Allahu liman hamidah, dahnya belum selesai sudah ruku', sudah sujud. Salah satu problemnya adalah karena dia tidak punya hafalan lebih dari itu. Sami Allahu liman hamidah. Berikutnya apa? Nah, ada 4 sirahnya. Bisa Rabbana lakal hamdu, bisa Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sampai di situ lumayan. Agak tenang. Lebihkan lagi dari itu. Ya. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Lumayan panjang toh? Tenang. Tambah lagi. Ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Panjang. Nikmat. Lezat. Coba makan asam padeh yang kita sukai, kemudian baru saja kita buka-buka itu apa namanya itu, ikannya itu, kita baru saja masuk, sudah, ya, ayo. Enak gak makan begitu? Gak enak. Kemarin saya ditegur oleh kakak ipar saya di sini. Kenapa? Saya disuguhi teh talua. Nah, kesukaan saya. Teh telur. Tapi saya kalau minum itu enggak kayak sholat. Kalau sholat saya bisa tumakninah. Tapi kalau makan minum saya tidak bisa tumakninah. Apa maksudnya? Itu teh telur ya segini. Saya selesaikan kira-kira dalam 5 menit. Kata kakak saya tuh, dinikmati kelezatan teh telur tuh, bukan begitu minumnya. Ternyata sekarang saya ingin mengajarkan bagaimana kelezatan sholat. Iya ya, kalau kelezatan sholat tuh dihayati pelan-pelan ya, satu bacaan demi bacaan tuh dihayati. Tapi saya pikir kalau teh telur ngapain juga dihayati. Ya, minum-minum aja begitu. Yang penting khasiatnya masuk tuh. Begitu saya pikir. Jadi kalau masalah makanan saya nggak lama. Ya, disediakan 1 piring, mungkin orang lain belum selesai, saya sudah selesai. Tapi kalau urusan sholat, enggak bisa disamakan, itu urusan perut kan. Ini urusan sholat, ini betul-betul kita harus khusyuk ya. Oke, lanjut. Kemudian ikhwah sekalian, at-tadabbur fid du'a. Di dalam sholat banyak doa. Janganlah kita berdoa nih kayak orang kumur-kumur. Wah, kayaknya hebat kalau sudah banyak hafalan doa dan cepat bacanya tuh. Ya. Dalam tasyahud akhir, dalam sujud, banyak doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ditadabburi, dipahami. Kita ini minta apa kepada Allah? Ada yang minta sesuatu kepada orang tuanya, tapi dia tidak paham apa yang dia minta.
Kan aneh. Di dalam sholat ini banyak permintaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa, tadaburi. Jangan cuma sekedar mengucapkan begitu saja kayak kita baca Quran. Lanjut. Yang ke-8. Al-khasyatu wal wajal fis shalah. Ada rasa takut, ada rasa malu kepada Allah. Di dalam hati kita harus kita tanam ada rasa takut, rasa malu, rasa cinta kepada Allah. Dan ini memerlukan ilmu. Ilmunya apa? Akidah. Jadi kenapa ulama salaf dan para da'i salafi ahlus sunnah wal jamaah menekankan masalah akidah, tauhid. Karena sholat yang kemudian menjadi rukun kedua di dalam Islam, ya, itu tidak mungkin bisa dirasakan kelezatannya kalau kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Ini tidak bisa diteorikan secara sederhana. Harus dengan latihan. Maka perlu ada kajian tafsir. Saya punya usul. Bagaimana kalau kita-kita yang sudah berumur, apalagi over second gitu ya, sudah lebih dari 50 tahun. Itu menghafalkan satu tema barang satu ayat atau 3 ayat itu sekaligus dengan paham maknanya, tafsirnya bagaimana. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum cara menghafalkan Al-Qur'annya seperti itu. Sekarang pengennya buru-buru, 6 bulan hafal, 8 bulan hafal. Akhirnya cuma kata-katanya yang dihafal, maknanya kabur. Ya. Sampai betul-betul merasakan bahwa ayat yang kita baca ini membuat kita itu semakin rasa takut kepada Allah, takut kepada neraka. Mengapa kita sering dengar para imam Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi ketika membaca Al-Quran dalam sholat sampai nangis? Itu karena mereka paham, mereka tadabburi. Ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah. Kemudian yang ke-9, al-istighraq fi shalah duna isti'jal. Tenggelam di dalam sholat, jangan buru-buru. Ini sudah beberapa kali. Kemudian langsung ke-11, al-istighfar ba'da shalah. Tadi sudah kita sebutkan juga istighfar setelah sholat. Ini beberapa tanda atau ciri kalau kita khusyuk dan bisa merasakan kelezatan sholat. Bagian terakhir dari apa yang saya siapkan di sini adalah beberapa tips kita di zaman banyaknya maksiat. Potensi maksiat di mana-mana dan tidak kita undang pun dia datang. Yang pegang HP begitu dia buka makceling maksiat. Kalau kita jalan kemana tengok kanan maksiat, tengok kiri maksiat pun. Ya, lihat ke depan maksiat. Putar balik nabrak. Jadi keadaan sekarang ini penuh fitnah, zaman penuh fitnah ini. Untuk bisa khusyuk dan merasakan lezatnya sholat memang sangat butuh perjuangan, mujahadah. Maka sangat berbahagialah anak-anakku, adik-adikku yang betul-betul fokus belajar tafaqquh fid din di dalam pesantren. Juga bapak-bapak, saudara-saudara yang lebih intensif
datang ke majelis ilmu daripada ke majelis ngorok. Ya. Tipsnya yang pertama, tasfiyatul qalbi minasyawaghil. Biasakan sebelum sholat itu kita sudah menyiapkan diri, menyingkirkan apa saja yang bakal mencuri konsentrasi dan fokus kita dari sholat. Ada yang masuk masjid, HP-nya masih nyala, kemudian WA belum selesai juga. Saya pernah berkhutbah di masjid sebuah pabrik. Pabriknya namanya Epson di Cikarang, Bekasi. Karyawannya sekitar 3.000-an. Begitu saya mulai khutbah, yang satu ngobrol, yang lain tidur, kemudian ada lagi juga yang main HP. Saya berhenti khutbah dan diam beberapa saat. Baru kemudian mereka pada melongo. Loh, kenapa ketika saya diam mereka malah mau dengerin? Ketika saya bicara khutbah kok malah pada kemana-mana. Yang terakhir bulan kemarin di Pertamina. Khutbah sudah berjalan. Khutbah jalan. WA jalan terus. Akhirnya tema yang sudah saya rencanakan mau saya khutbahkan, oper gigi. Ya, rubah haluan. Akhirnya saya berikan nasihat sesuai dengan konteks yang saat itu terjadi. Berapa nilai sholat dalam hatimu? Kalau di sini yang khutbah suaranya menggelagar begitu enggak? Enggak, bagus. Di luar sana kalau kita khutbah suaranya begitu tuh, ya, orang kaget, nih orang khutbah beneran apa enggak? Dikiranya kalau khutbah itu alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, jamaah sekalian, jamaah gitu. Enggak begitu orang khutbah. Ya. Jadi sebelum sholat siapkan diri kita dan singkirkan apa saja penghalang fokus kita. HP-nya dimatikan, bila perlu jangan dibawa ke masjid. Urusan angka-angka, hitung-hitungan, untung rugi, bisnis segala macam sudah itu tutup di kantor. Ya, kantornya jangan dibawa-bawa ke masjid. Apalagi urusan dengan orang rumah. Ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersama Bunda Aisyah radhiyallahu anha, suami istri yang sangat romantis. Ya, kadang kejar-kejaran gitu. Nabi dengan Bunda Aisyah begitu. Tapi begitu dengar adzan, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, seakan-akan kami enggak saling kenal. Allahu Akbar. Begitu azan berkumandang, keromantisan dan keharmonisan tadi mendadak putus. Seakan-akan mereka berdua tidak saling kenal. Kita udah masuk waktu sholat masih, halo, ya itu deal ya, iya. Berapa itu tadi? Oh 5 miliar. Boleh. Nanti kau datang ke sini ya. Subhanallah. Itu. Ayo. Yang kedua, tipsnya. Idraku makna shalah wa tadabburu ayatiha. Makna bacaan-bacaan di dalam sholat. Bahkan ketika adzan. Mulai dari adzan. Pernah dibahas kenapa hayya 'alas shalah bukan hayya ilas shalah. Itu bahasa Arab. Kalau kita ngajak orang makan, hayya ilat ta'am. Nah, let's take dinner. Yuk kita makan malam. Dalam bahasa Arab hayya.
Hayya ilal asya. Hayya ilal asya. Ha. Tapi kenapa ketika azan marinya itu pakai ha? Hayya 'alas shalah. Pernah pikirin? Kagak mikirin. Enggak pernah mikirin begitu. Kenapa hayya kok dipakai hayya? Ya itu nanti barangkali suatu saat yang akan datang. Ya jangan lewatkan yang satu itu. Berikutnya al-khusyu'ul kamil. Usahakan fisik kita, gerakan-gerakan kita menunjukkan kekhusyuan seperti yang tadi disebutkan. Berikutnya adalah al-isti'anah bidzikri wad du'a ba'da shalah. Salah satu fasilitas yang membuat kita bisa merasakan kelezatan sholat adalah biasakan setelah sholat jangan langsung pergi. Jangan katakan setelah salam alhamdulillah udah selesai. Ambil HP buka. Ya gimana yang tadi subhanallah sebelum sholat urusan tender. Begitu salam pun langsung sambar tender. Ya. Manfaatkan. Ba'da sholat tetap duduk. Berzikir. Itu akan membuat kita jika membiasakannya merasakan sholat itu sebuah kelezatan. Lanjut. Tahdidu niyatin safiyah indal qiyami lis-shalah. Bersihkan niat kita sebelum sholat. Jangan dianggap sholat itu hanya sebuah kebiasaan. Ambolah biasa doh sholat tuh. Sholat itu sudah biasa kita. Jangan cuma sekedar kebiasaan. Ya. Ala bisa dek lah. Biasa. Ya bisa begitu karena memang udah dibiasakan begitu. Bisa sholat ya Pak? Iya bisa sholat. Kenapa? Karena sudah biasa. Sejak kecil kita udah biasa sholat. Sampai tua sholatnya ya begitu-begitu juga. Nggak ada peningkatan. Kenapa? Karena sholatnya atas dasar kebiasaan. Saya udah pengalaman sholat 50 tahun. Ini ibadah bukan urusan pengalaman siapa yang paling lama sudah pernah hidup di dunia. Kemudian tips berikutnya al-iktsaru minan nawafil. Untuk mendukung, memperkuat posisi kita dalam kelezatan sholat 5 waktu yang fardu, maka jangan pelit sholat sunnah. Apalagi tahajud. Karena untuk tahajud ini latihan ikhlasnya sangat tinggi. Orang pada tidur kita sholat. Kalau mau riya siapa yang mau lihat? Di dalam kamar pula. Ya. Lanjut. Al-ibti'ad an amakinil fitan wal ma'asi. Kalau sholat pilih tempat yang memang tidak tercemar telinga kita dengan suara-suara musik lah, apa segala macam. Alhamdulillah di sini saya merasakan sholat ini tenang. Ya, makanya tadi santri yang menjadi imam mempersilahkan saya senang. Ya, kenapa saya merasakan kelezatan sholat itu di sini? Saya lagi nginep di hotel, di sampingnya ada orang lagi dangdingdung. Nggak bisa merasakan kelezatan sholat. Lanjut, tahqiqul ikhlas fis sholat. Kita betul-betul biasakan. Begitu sholat kita betul-betul belajar ikhlas. Belajar lagi. Terus berlatih ikhlas. Al-istimrar ala sholat fi waqtiha. Biasakan sholat tepat waktu. Tips berikutnya at-tawajjuh ilallah bit-taubah. Jadikan ketika sholat itu adalah saat kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sebelum sholat kita bikin maksiat. Dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan tangan kaki kita, lisan kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Begitu sholat, fokus di situ. Maka betul-betul seperti yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam
bahwa sholat 5 waktu ini kafaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Kalau betul-betul ditinggalkan dosa-dosa besar, maka sholat 5 waktu itu berdaya guna untuk menghapus dosa-dosa kecil yang terjadi antar waktu tersebut. Nah, ba'dahu al-ibti'ad 'anil ma'asi as-saghir wal kabirah. Salah satu di antara faktor yang membuat kita akan bisa merasakan lezatnya sholat adalah kalau kita berusaha meninggalkan maksiat apapun. Jadi maksiat yang kita lakukan di luar sholat itu akan mengganggu efeknya di dalam sholat. Sholatnya susah khusyuk. Susah merasakan sholat itu sebuah kelezatan. Saya beberapa kali mengunjungi saudara yang dirawat di rumah sakit. Saudara-saudara saya ini orang-orang baik, begitu menjenguk saudaranya yang ada di rumah sakit, yang dibawanya apa biasanya? Sekeranjang buah. Betul? Tapi orang itu lagi sakit. Kira-kira yang kenyang siapa? Yang jaga. Beberapa keranjang buah tuh nongkrong aja tuh. Keranjangnya dengan buah-buahnya. Yang makan yang menjenguk. Yang sakit bagaimana? Disuguhi pisang. Pisang enak. Pahit. Mana ada pisang pahit? Mangga ya, mangga. Mangga tuhnya, mangga. Pahit. Kenapa merasakan pahit? Karena dia sakit. Orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal menyakiti kalbunya. Ketika kalbunya berpenyakit, maka sholat itu tidak lezat. Al-amal ala tanqiyatil waqti wa tanzimihi. Biasakan untuk mengatur waktu. Dengan adanya sholat 5 waktu itu sebenarnya kita dilatih untuk bisa memanage waktu dengan baik. Nampaknya ini akhir dari apa yang saya ingin sampaikan malam ini. Banyak yang tidak sempat saya bacakan. Satu poin terakhir, quote yang mungkin bisa dicatat. Seandainya semua yang tadi itu dilupakan, setidaknya kalimat yang terakhir ini jangan dilupakan. Tulis quote-nya. Salat tanpa khusyuk bagai jasad tak bernyawa. Salat tanpa khusyuk bagai jasad tak bernyawa. Kalau mau diperjelas, salat ini persembahan kita kepada Allah. Kalau kita mempersembahkan kepada Allah jasad yang sudah jadi bangkai, apakah itu penghormatan kepada Allah, pengagungan kepada Allah atau pelecehan? Pikirin sendiri. Itu pelecehan, bukan pengagungan kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أستاذ. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk materi kita kenikmatan salat untuk kesempatan malam hari ini, Masya Allah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi bisa kita petik manfaat. Dan yang pastinya adalah pengamalan dan terapan kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya memang amalan yang prioritas sekali, utama sekali adalah ketika di akhirat nanti, kalau tidak salah itu adalah sholat yang paling penting yang lebih dahulu ditanyakan. Seperti itu Ustaz ya. Nah, di sisa waktu kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah. Itu sudah sampai ke Ana. Untuk kertas ada beberapa Ustaz, kita bacakan. Yang pertama Ustaz, izin. Boleh saya baca sendiri? Boleh Ustaz. Nah, Ustaz. Syukran. Biar efisien waktunya ya. Kalau transferan begini
bikin lama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dampak bid'ah dalam sholat terhadap kualitas keimanan seseorang berdasarkan hadis dan pandangan para ulama? Ikhwas sekalian, bid'ah itu kan bukan persembahan kepada Allah, melainkan perlawanan kepada Allah. Apa kata Allah Azza wa Jal tentang bid'ah dalam surah An-Nisa? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan pandangannya terhadap bid'ah, penilaiannya terhadap bid'ah. Dinilai sebagai apa bid'ah itu? Apakah bid'ah itu sebagai persembahan kepada Allah? Atau justru Allah menganggapnya sebuah perlawanan? Jadi enggak sederhana. Maka kalau itu sebuah perlawanan, berarti bukan ibadah. Tapi sebaliknya dari ibadah apa? Maksiat. Dan itu justru lebih besar daripada maksiat biasa. Maka kata ulama salaf, bid'ah itu lebih disukai, lebih favorit bagi iblis dibandingkan maksiat. Nah, kalau itu bukan ibadah melainkan maksiat, apa pengaruhnya terhadap ibadah yang bernama sholat? Nggak bisa merasakan kelezatan sholat. Orang dia melecehkan Allah. Ya. Yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sudah diizinkan tanpa minta izin. Bolehkah saat saya sholat ketika saya merasakan ada gangguan dan saya mengingat nasihat-nasihat saya pernah dengar agar saya tak lalai mengingat Allah? Maksudnya saya kurang paham. Sepertinya ada pengulangan. Bolehkah saat saya sholat ketika saya merasakan ada gangguan dan saya mengingat nasihat-nasihat? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kepada saya. Mungkin pemahaman saya terhadap bahasa Indonesianya yang kurang. Bukan salah orang bertanya. Ya, kita lewati dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah dalam bacaan sholat yang tidak bagus tajwid bacaannya menjadi berkurangnya pahala seseorang? Ikhwas sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa sholat kita itu ada yang nilainya usyruha, cuma 10%. Tusu'uha, ada yang 9%. Sumunuha, ada yang 8%. Subhanallah. Jadi ada level-levelnya nilai sholat tuh. Tetapi yang paling utamanya adalah khusyuknya. Tatkala khusyuknya hilang, sama dengan tidak sholat. Tapi nanti dari poin ini akan ada yang bertanya, apakah kalau khusyuknya hilang sama sekali, apakah sholatnya harus diulang? Kata para ulama, ini urusan fikih ya. Kalau ini urusan fikih, kata para ulama tidak diulang. Sholatnya tetap sah, tapi nilainya nggak ada. Kalau saya ibaratkan seperti padi yang nampak padi tapi isinya udah adol.
Kalau di Jawa namanya padi gabub. Kopong, nggak ada isinya. Hanya cangkangnya saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Antum juga semua semoga dilindungi Allah Azza wa Jalla. Ustaz, izinkan saya bertanya, ketika sholat hati saya selalu bergetar, badan saya selalu merinding, dan hati saya merasa nyaman dan tentram. Ketika mendengar bacaan imam, apakah ini sudah termasuk kelezatan sholat? Paling enak ini, menjawab pertanyaan sepanjang ini. Jawabannya cuma, na'am. Ya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya, afwan Ustaz. Ya, udah saya maafin. Ini kebiasaan yang salah ya. Kita kalau ngomong sama orang itu pakai bahasa Arab, tapi sebenarnya itu bahasa Indonesia. Afwan Ustaz, maaf Ustaz, lu salah apaan? Gitu. Afwan Ustaz, afwan itu artinya just forget it, lupakan saja. Makanya itu afwan itu biasanya dipakai untuk membalas orang yang bilang syukron. Terima kasih Pak. Bahasa kitanya membalasnya apa? Just forget it. Lupakan saja kebaikanku. Aku tidak minta dipuji. Kau tidak usah berterima kasih kepadaku. Kenapa? Karena aku bisa lakukan kebaikan ini sebenarnya karena pertolongan Allah. Itu bagus asalnya. Tapi kita memakainya dalam konteks yang keliru ya. Tidak berdosa sih enggak ini. Ya, afwan Ustadz, iya deh, udah saya maafin. Bagaimana menghadirkan hati agar sholat kita menjadi khusyuk? Karena sering sholat tapi pikiran masih kemana-mana. Tadi tipsnya sudah banyak saya berikan, hampir 11 poin. Ya, salah satunya apa? Persiapan sholat. Singkirkan berbagai hal yang tidak ada kaitan dengan sholat. Makanya sholat itu didahului dengan apa? Ada azan dulu. Adzan, kemudian ada sholat sunnah antara adzan dan iqamah, doa. Berarti kita sudah siap sebelum adzan, ini bakal adzan. Jadi kalau persiapannya seperti itu, insya Allah beberapa langkah sebelum masuk sholat yang sesungguhnya kita sudah ada di dalam sholat. Nilai kita ketika menunggu imam mulai sholat, itu kita sudah sholat. Allahu Akbar. Ini kan udah azan tadi. Kita di sini toh, menunggu sholat toh. Kita ini udah sholat nih, sudah masuk dalam sholat nih. Anta fis sholah madumta tantazirul imam yusalli. Selama Anda mau menunggu imam memulai sholat, Anda tuh sebenarnya sudah di dalam sholat. Biasakan menunggu sholat. Jangan ketika Allahu Akbar, udah iqamah ya. Buru-buru. Itu yang membuat kita tidak bisa khusyuk. Apalagi nunggu, ntar aja belum waladhdallin. Masih nunggu begitu, akhirnya meremehkan. Ini sepertinya pertanyaan terakhir atau belum? Oh masih ada. Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya. Waalaikumsalam. Ana sudah memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada Ana. Masya Allah. Ana sudah memaafkan dengan setulus hati. Masya Allah. Namun apakah orang tersebut tetap akan dikasih teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Dan jika Allah berikan dia teguran, itu rahmah Allah bagi dia karena Allah bermaksud baik. Apa? Membersihkan dosanya. Orang zalim kepada kita, berbuat kezaliman kepada kita, kita sudah maafkan, itu kelebihan yang Allah berikan untuk kita. Ya. Tapi apakah Allah akan memberikan kepadanya balasan yang setimpal? Karena memang ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal.
Man daraba duriba. Siapa yang mukul suatu saat akan terkena pukulan, entah yang mukul siapa. Siapa yang mencuri bakal dicuri. Siapa yang mendolimi bakal didolimi. Tapi itu bukan urusan kita. Serahkan kepada Allah. Kalau Allah timpakan kepada dia al jaza min jinsil amal, itu min babil adl, bal min babir rahmah fi nafsil waqt. Itu keadilan Allah dan juga rahmah bagi dia karena itu akan menghapus dosanya. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita sholat memakai parfum yang beralkohol? Syukran Ustaz. Ini masalah fikih. Permasalahannya adalah apakah alkohol itu najis? Alkohol bukan najis. Alkohol itu haram. Dan bedakan antara hukum ini haram dan sesuatu itu najis. Kalau najis berpengaruh kepada toharoh. Dan toharoh adalah salah satu syarat daripada keabsahan sholat kita. Kalau kita tidak suci, apakah suci badan, suci pakaian, tempat. Kalau tidak suci, maka salah satu syarat daripada sahnya sholat hilang. Maka tidak sah sholatnya. Tetapi masalahnya, alkohol itu haram dikonsumsi, bukan najis. Ya ini ya, jelas. Jadi ada yang heboh. Wah ini mah parfum beralkohol, tidak ada yang mau beli. Why? Itu alkohol bikin orang jadi gele-gele kalau dia minum. Ya? Tapi dia bukan najis. Baik, mungkin secara lebih detail perlu ditanyakan kepada Ustadz yang ahli fikih di sini ya, karena waktunya sangat terbatas. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sholat? Ini baru pertanyaan. Keren ini pertanyaan. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Dari semua pertanyaan tadi ini yang paling keren. Ini pernah dibahas juga di Radio Roja oleh Ustadz Dr. Arifin Badri hafizahullah. Dan banyak orang yang bingung dan menganggap ini jangan-jangan ajaran sesat. Tapi kita bicara ilmiah. Jangan pakai perasaan. Urusan berdalil dan berhukum ini bukan wilayah perasaan. Setiap kali saya menjawab masalah ini, saya muqaddimahi dulu. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kita berperang antara selera dan syariah. Ya. Kita akan mengedepankan syarak atau mengedepankan rasa. Rasa dan syarak itu cuma beda susunan huruf saja. Syarak sa dulu. Rasa ra dulu. Bana. Bana dak? Ida bana, ambo balik dah. Ya. Jadi kalau sudah bicara ilmiah, jangan campur adukan dengan rasa. Perasaan saya tidak nyaman berdoa pakai bahasa Indonesia dalam sholat. Dalilnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabba wa amma as-sujudu fa'akthiru fihi minad du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Pada saat ruku' maka agung-agungkan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita membacanya apa? Subhana rabbiyal azim.
'azzimu fihi Rabb. Ketika sujud, aksiru fihi minad du'a. Ketika sujud, banyakin berdoa. Macam mana banyakin doa tuh di dalam sujud? Pertama, kalau ingin keluar dari masalah khilaf dalam masalah ini, maka perbanyaklah hafalan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sangat banyak. Dan doa yang mana saja? Kalau masih khawatir, ada perasaan ini tidak sah karena saya berbahasa Indonesia. Oke, caranya adalah hafalkan banyak-banyak doa yang pernah diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Masih tersisa masalah, apakah doa, harapan, keinginan kita itu ada yang secara detail, rinci, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam bahasa Arab? Misalnya ada santri sudah habis uang jajannya. Ya. Santri ini kan kayak PNS juga. Ya. Udah pertengahan bulan habis uang jajannya. Karena saya punya anak 9, semuanya di pesantren. Ya. Jangan ditanya istrinya berapa. Kayaknya ada yang udah deket-deket mau nanya ini. Jangan ke situ pertanyaannya. Ini bisa gempar dunia ya. Nah. Ya. Kok jadi lupa tadi mau ngomong apa? Tadi pertanyaannya apa? Doa, iya. Apakah santri ini yang sudah kehabisan uang jajannya, dia harus kursus bahasa Arab dulu? Apa doanya kalau mau minta kepada Allah agar uang jajannya terpenuhi segera? Kan gak ada itu doa tambah uang jajan. Oke, itu santri. Para pengusaha. Di sini ada pengusaha mungkin tambang, ada juga sawit mungkin atau apa. Problem-problem bisnis tuh banyak dari waktu ke waktu. Ada problem tender lah, ada problem penjualan, marketing, ada problem SDM dan sebagainya. Apakah setiap hal seperti itu ada detail doanya? Dan apakah tidak boleh berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla solusi atas masalah yang sedang terjadi? Tidak ada batasan doa itu. Oke, atas paradigma ini, kalau mindsetnya sudah seperti itu, maka kembali kepada dalilnya. Al-aslu anna hadha ad-du'a alladhi fil hadith yadullu ala annahu amrun bil ikthar min ad-du'a. Ghayatu ma fil hadis, ghayatu ma fid dalil, intinya di dalam dalil itu adalah perbanyak doa. Bukan menentukan doanya harus yang berbahasa Arab atau apa. Dan Allah paham mau kita berdoa pakai bahasa Riau, Pekanbaru, bahasa Minang, bahasa orang Awak, bahasa Jawa, bahasa Amerika. Allah paham sampai bahasanya semut hitam di atas batu hitam, di malam kelam, di cat hitam. Allah paham apa yang ada di dalam permohonan si semut itu. Allah paham semua bahasa. Walhasil dalam dalil itu tidak ada pembatasan doanya yang mana. Silahkan, lagi ada problem rumah tangga, ada problem belajar, ada problem usaha dan sebagainya, adukan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak harus kursus bahasa Arab dulu sehingga bisa bikin doa pakai bahasa Arab. Jelas? Jaleh dak? Lah salah selun. Ini masih ada? Masya Allah, bersusul-susulan ini. Ini mau sampai kapan ini? Lama-lama saya lapar juga. Ya,
Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah mendengar perkataan ketika kita sholat dan sedang fokus, terus kita merasakan gangguan Ustadz. Dianjurkan bagi kita berucap ta'awudz dan meludah ke kiri, tapi itu tidak meludah Ustadz. Ini benarkah? Ya, gangguan yang dimaksud adalah gangguan syaitan yang menyimpangkan kita dari fokus kita terhadap sholat. Ini juga pertanyaan bagus. Jawabannya enak banget, tinggal ya, dah gitu aja. Ya. Ya. Ada hadisnya masalah ini. Tapi bukan berarti kita meludah, siapin ludah gitu, enggak. Enggak ada. Bukan itu maksudnya. Sepertinya cukup pertanyaannya. Kita kembalikan kepada Ustadz, tafadhal. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan antum di sini yang sudah langsung dibacakan oleh guru kita dan sudah langsung dijawab dan ditanggapi. Semoga ini menjadi jawaban dan bisa paham dan menjadi ilmu untuk kita bersama, khususnya yang mendengar juga. Dan dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan Ustaz tadi, itu berakhir kajian kita untuk kesempatan hari ini. Insya Allah apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan yang paling penting kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita terapkan, kita sampaikan juga kepada keluarga terdekat insya Allah. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya, dan jazakallahu khairan juga untuk antum yang sudah bertanya dan para pemirsa Asil TV yang sudah menyimak kita sedari tadi sampai saat ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bersama guru kita lagi dengan kajian atau tema yang berbeda, insya Allah dipanjangkan umur dan Allah mudahkan. Barakallahu fikum untuk antum semua. Afwan untuk semua salah kata lagi bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You